bermalam dan ngecamp. Dalam tanda kutip dia ngecamp atau stay di puncak Gunung Everest hampir selama 21 jam. Hey, what's up? Apa kabar? Selamat datang di WR Story. Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngasih tahu kalau bakalan ada lagi new playlist di channel gue yang satu ini, yang gue kasih nama atau gue kasih hashtag WR Story. Ya, oke. Buat kalian yang pengen tahu gue mau bahas tentang apa aja sih, isi apa saja yang bakalan gue kasih ke kalian. Kalau kalian pengen tahu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau gue upload video terbaru. Jadi gini guys, gue tuh seneng banget yang namanya traveling, keliling, jalan-jalan, pokoknya seneng-seneng lah. Gue tuh paling seneng yang namanya petualangan. Gue pernah arung jeram, masuk ke dalam gua purba lagi. Dan gue paling sering banget itu naik gunung. Jadi traveling naik gunung itu adalah salah satu hobi gue, dan gue udah ngelakuin itu sejak tahun 2000-an. Dan kemarin gue di tahun 2022 itu beres naik ke Gunung Rinjani, dan alhamdulillah berhasil sampai ke puncak dan turun dengan selamat, alhamdulillah. Bahkan guys ya, playlist di handphone gue atau di YouTube gue itu kebanyakan pendakian gunung. Gue kemarin nonton si itu Dawi Nur, YouTuber dan komika itu, gue nonton yang ke ABC, jadi ke Everest Base Camp. Itu seru banget tuh menurut gue. Walaupun ya dia nggak berhasil sampai ke ABC, mungkin karena cuaca yang buruk atau suhu yang minus ya. Mungkin ya karena di pegunungan Himalaya kita tahu sendiri, di sana itu banyak banget yang namanya salju ya. Salju dan suhunya dingin, otomatis perjalanannya jauh. Perbedaan suhu di Indonesia dan di Nepal tentunya sangat berbeda, dan akhirnya si Javin itu yang gue tonton dia gagal, mungkin karena ya itu faktor cuacanya. Tapi di pembahasan gue kali ini ada salah seorang pendaki gunung yang ngecamp, dalam tanda kutip dia ngecamp atau stay di puncak Gunung Everest hampir selama 21 jam. Bayangin, apakah dia berhasil dan bagaimana kondisinya dan bagaimana nasibnya? Langsung aja kita simak dan kita bahas. Gunung Everest, dalam bahasa Inggris Mount Everest, adalah gunung tertinggi di dunia jika diukur ketinggiannya dari permukaan laut. Rabung puncaknya menandakan perbatasan antara Nepal dan Tibet. Puncaknya berada di Tibet. Di Nepal, gunung ini disebut dengan Sagarmatha atau bahasa Sanskerta kepala langit. Dalam bahasa Tibet adalah Chongmolungma atau Kongmolungma, yang berarti Bunda Semesta. Dilafalkan dalam bahasa Tionghoa Pinyin atau Zumulungma Feng. Ranadat Sigdar, juru ukur dan pakar matematika dari Bengal, merupakan orang pertama yang menyatakan puncak Everest adalah puncak tertinggi melalui perhitungan trigonometri pada tahun 1852. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan teodolit dari jarak 150 mil jauhnya di India. Sebagai rakyat India percaya bahwa puncak tersebut semestinya dinamakan Sigdar, bukan Everest. Gunung ini mempunyai ketinggian sekitar 8.850 mdpl. Walaupun terdapat banyak sekali variasi dari segi ukuran, baik pemerintah Nepal dan Tionghoa belum mengakui pasti dari ketinggian Gunung Everest itu sendiri. Dan Gunung Everest pertama kali diukur tahun 1856, mempunyai ketinggian 8.839 mdpl. Di ketinggian tepatnya adalah sebesar 29.000 kaki. Akan dianggap sebagai perkiraan yang dibulatkan. Perkiraan umum yang digunakan pada saat ini adalah 885 meter di atas permukaan laut,
yang diperoleh melalui bacaan GPS. Gunungan Himalaya memiliki sekitar ada 13 puncak dengan ketinggian di atas 8.000. Di antaranya adalah ada Everest itu sendiri, K2, Kacejungha, Lhotse, Makalu, Cho-Oyu, Dhaulagiri, Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna, Gasherbrum, dan Sigaparma. So langsung aja kita ke pembahasan yang pertama dan di episode pertama di WR Story, yaitu adalah 21 jam menginap atau stay di atas puncak Gunung Everest yang sangat terkenal dengan keganasannya dan suhu minus. Seseorang ini sanggup bertahan selama 21 jam menginap di puncak Everest tanpa ada tambahan suhu. Apakah dia berhasil? Langsung kita bahas. Itulah yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Babu Chiri Sherpa. Bukan hanya dia berhasil menggapai puncak Everest untuk yang pertama kalinya, tapi dia sudah mencapai puncak Everest sebanyak 10 kali dan 2 rekor dunia telah dipecahkan olehnya. Pria dengan kebangsaan Nepal ini berhasil mencapai puncak Everest dengan waktu tercepat, yaitu 16 jam 56 menit. Hingga pada tahun 2015 sampai 2019, rekor ini berhasil dipecahkan oleh seseorang wanita berasal dari Hong Kong yang mencatatkan waktunya pada tahun 2019. Buat kalian yang pengen tahu siapakah dia dan apakah dia berhasil juga seperti yang dilakukan oleh Bu Chiri ini, kalian boleh subscribe dulu dan nyalain notifikasinya. Kita akan bahas di episode. Pria yang menguasai 3 bahasa ini, dia menguasai bahasa Hindi, bahasa Nepal, dan bahasa Inggris. Selain sudah berpengalaman menjadi Sherpa sejak tahun 1985, dia juga dibekali oleh peralatan yang sangat proper sekali dan dirancang khusus oleh seorang dokter bernama Martin Zemitis. Dan dia sekarang adalah seorang yang menjadi presiden atau CEO dari Slingfin Inc. yang berada di Berkeley, California, Amerika. Seorang dokter ini sempat tidak percaya kalau dia ditawari proyek berbahaya untuk membuatkan sebuah tenda yang ditujukan untuk misi yang sangat-sangat berbahaya yang dapat bisa bertahan hampir seharian penuh di atas puncak Everest yang terkenal sangat berbahaya dan sangat mematikan. Menurut gue kebanyakan pendaki itu yang berhasil mencapai puncak Everest, dia bertahan hanya kurang dari 1 jam. Yang mereka lakukan pada saat di puncak adalah mengabadikannya dan mendokumentasikannya, dan saya yakin dan gue yakin itu dia kadang-kadang untuk bertahan lebih dari 1 jam sangat-sangat tidak mungkin. Mungkin faktor keberuntungan, cuaca, dan suhu itu sangat mempengaruhi berapa lamanya kita bisa bertahan di atas puncak Gunung Everest atau di atas puncak dengan ketinggian di ketinggian 8.000 mdpl lebih. Jadi kita bisa bayangkan ya, seseorang itu bisa bertahan di atas ketinggian segitu dan tanpa suplai oksigen tambahan. Kita tahu bahwa di atas ketinggian di 8.000 itu oksigen sangat tipis dan suhu sangat-sangat dingin. Untuk bisa mendapatkan waktu dan bisa bertahan lama di sana itu benar-benar orang-orang yang mempunyai kelebihan yang sangat spesial. Dan mungkin biasanya orang-orang juga yang berhasil menggapai puncak itu hanya membuat video pendek, tulisan, dan say thank you kepada mereka-mereka yang sudah support kepada pendaki yang berhasil mencapai puncak Everest. Dan itu pun sangat beresiko tinggi karena kita bertaruh dengan waktu, cuaca, dan suhu yang sangat dingin, bahkan di bawah minus. Namun berbeda dengan yang satu ini, dia ingin mewujudkan mimpinya menginap di puncak Everest, dan pada akhirnya Martin bersedia untuk merancang tenda untuk Babu Chiri ini dengan desain yang sangat ringan dan sangat kuat. Salah seorang teman Martin yang bernama Robert Ling meyakinkan bahwa Babu sudah mencapai puncak Everest sebanyak 6 kali pada waktu itu. Selain sebagai pemilik perusahaan peralatan gunung, Martin juga pernah menjadi seseorang desainer mountain hardware, yang dimana menurut yang gue baca adalah
support atau sponsorship tetap dari Everest History. Dan dia sudah bekerja di Mountain Hardwear sekitar tahun 80-an sampai sekarang. Dan Mountain Hardwear adalah salah satu brand yang mensupport Everest History, tempat di mana pencatatan rekor dan data pendaki Everest yang berhasil dari tahun 280 sampai sekarang. Kalau kalian yang pengen tahu ada nggak sih orang Indonesia yang berhasil mencapai puncak dan tercatat secara resmi, kalian bisa buka linknya atau websitenya di everesthistory.com. Sebelum memecahkan rekor dunia, Babu Chiri Sherpa terlahir di Taksindu, sebuah desa Sherpa kecil dekat Saleri, markas besar distrik Solokhumbu di Nepal. Sebagai seorang anak, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membantu orang tuanya di pertanian mereka. Babu Chiri tidak menerima pendidikan secara formal karena dia tidak ada sekolah di desa atau di sekitarnya. Seperti legenda Tenzing Norgay yang kita tahu, Norgay itu adalah seorang Sherpa, dan ternyata Babu Chiri itu terpengaruh oleh Tenzing Norgay yang akhirnya dia menjadi seorang Sherpa. Lalu bagaimanakah nasibnya sekarang? Pada tahun 2001 sayang sekali Chiri menandatangani untuk ekspedisi Everest yang ke-11, dan dia juga merencanakan tawaran untuk KTT pada tanggal 29 April. Saat berada di Camp 2 di ketinggian 6.500 meter di atas permukaan laut, tampaknya dia sedang memotret atau mendokumentasikan sesuatu kejadian tak terduga menimpa dirinya. Dan akhirnya pada saat mengambil foto dia terjatuh ke dalam jurang dan meninggal dunia. Waduh, sayang banget ya guys. Jadi beliau adalah seorang yang berhasil mewujudkan mimpinya. Dia menginap selama hampir 1 harian penuh di atas puncak Everest, tapi dia meninggal masuk ke dalam jurang saat ekspedisi Everest yang ke-11. Chiri adalah seorang yang pecinta lingkungan dan kemanusiaan. Dia bekerja untuk membangun sekolah di desa asalnya. Pada tanggal 25 September 2005, pemerintah kerajaan Nepal yang diwakili oleh putra mahkota meresmikan museum peringatan Babu Chiri dan mendirikan patung untuk Chiri. Museum dan patung keduanya dibangun oleh Everest Summiters Association atau ESA dengan bisnis lokal, organisasi, dan individu. Museum itu dan patung tersebut terletak di Tilganga di Kathmandu. Yap guys, jadi itulah tadi sejarah seorang yang berhasil melakukan misinya menginap di puncak Everest dan membangun sekolahan sebelum akhirnya dia meninggal terjatuh ke dalam jurang. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian punya cerita atau pengalaman kalian tentang naik gunung, boleh ceritakan di bawah kolom komentar. Oke guys, kalian bisa request juga apa yang mau dibahas atau cerita apa yang mau dibahas, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian mau cari di sosial media yang lain, kalian bisa scroll di sini, cari aku di sosial media. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Tentunya nyalain notifikasinya biar kalian tahu gue upload video terbaru yang akan gue bahas di episode WR Story berikutnya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Thank you.